Di mata kuliah sorry, ini belum di ini ya, saya salah share screen ini, bukan ini, sebentar. Presentasi mata kuliah, kurikulum dan pembelajaran ya. Nah, ini mata kuliah ini ya, jadi mata kuliah dasar kependidikan ya, di mana mahasiswa program pendidikan itu wajib mengontrak mata kuliah, kurikulum dan pembelajaran. Nah, kita perlu membahas nih urgensinya apa, kenapa kita perlu membahas kurikulum ya. Jadi kita akan diskusikan. Nah, jadi profil saya ya. Jadi nama saya Ahmad Fajar Fadillah ya. Unitnya ya Anda bisa baca ya, homebase saya di program studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Jika Anda memerlukan email ya silahkan mengontak afad@upi.edu ya. Ya, alamat rumah saya di Jalan Cigadung. Kemudian nomor kontak saya 0812 148 94838. Nah, website prodi ini kurtek.upi.edu ya. Nah, jadi ini profil saya ya. Nah, teman-teman bisa nanti jika ada keperluan bisa mengontak nomor yang ada di sana ya, yang tertera. Emailnya juga ada afad@upi.edu. Nah, kenapa ini ya? Jadi nanti bingung manggil saya siapa nih kan ya. Jadi ini nama lengkapnya ya. Nah, panggilan saya ini ya. Jadi kalau nanya panggilannya siapa, Pak Afad aja. Nanti kalau teman-teman misalkan ke prodi Teknologi Pendidikan dan nyari misalkan ada Pak Ahmad atau Pak Fajar, bingung nanti ya siapa ya, karena biasanya di sini kenal panggilannya. Jadi Pak Afad. Jadi Afad ini singkatan dari Ahmad Fajar Fadillah, disingkat Afad ya. Memang dari kecil ya, dari lahir memang dipanggilnya Afad gitu. Walaupun namanya ini Ahmad Fajar Fadillah. Nah, karakteristik mata kuliah ya. Jadi status mata kuliah kita wajib bagi mahasiswa program kependidikan. Kemudian kelompok mata kuliah dasar kependidikan. Jumlah kita 2 SKS di 100 menit ya. Prasyaratnya tidak ada prasyarat pada mata kuliah ini. Kemudian capaian pembelajaran yang perlu dicapai oleh teman-teman semua yaitu memahami kurikulum dan pembelajaran sebagai landasan dalam melaksanakan tugas profesional guru dan tenaga kependidikan. Ya, meliputi hakikat kurikulum, komponen kurikulum, landasan, prinsip, pendekatan dan model kurikulum, serta evaluasi kurikulum. Nah, itu berkaitan dengan kurikulumnya. Kemudian ada pembelajarannya, jadi hakikat apa itu belajar dan pembelajaran, komponen pembelajaran, pendekatan dan model pembelajaran, evaluasi pembelajaran, serta inovasi kurikulum dan pembelajaran. Nah, ini capaian pembelajaran mata kuliahnya. Jadi teman-teman harus bisa melaksanakan tugas profesional sebagai guru dan tenaga kependidikan. Nah, coba kita diskusi sebentar ya. Jadi menurut teman-teman nih ya, apa ya urgensinya kurikulum bagi kemajuan pendidikan ya? Kemudian mengapa mata kuliah ini sangat penting untuk para calon guru? Ya. Ada yang mau memberikan komentarnya? Yang pertama nih, apa urgensi kurikulum bagi kemajuan pendidikan? Silakan berpendapat ya. Jangan kalah dengan orang-orang yang tidak tahu pendidikan tapi berkomentar tentang pendidikan. Kalau kita kan memang kuliahnya di situ ya. Ada yang berani komentar? Ya. Mau coba boleh? Ya, silahkan Arina ya.
Tadi apa urgensi kurikulum ya Pak ya bagi pendidikan Iya. bagi Aritna sendiri gitu ya. Hmm. Urgensi kurikulum itu sangat penting gitu untuk pendidikan. Karena apa? Karena untuk pendidikan sendiri kita memerlukan kurikulum yang jelas gitu terkait apa saja yang akan dibahas, apa saja yang akan dicapai oleh para peserta didik. Dan itu menurut Anda penting gitu buat pendidikan itu sendiri. Karena tanpa kurikulum kita tuh nggak punya arahan yang jelas juga gitu terkait sistem pendidikan yang ada. Kayak gitu mungkin Pak. Oke ya. Jadi betul ya. Jadi pendapat tadi Arina ya. Nah ini memang iya. Jadi kalau misalkan pendidikan tidak ada kurikulum, nah itu arahnya mau kemana? Jadi kurikulum juga mempunyai fungsi ya sebagai guidance ya, sebagai pedoman ya dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan tadi yang ada yang harus dicapai berarti kurikulum juga sebagai tujuan ya. Jadi kalau misalkan tujuan pendidikan itu ada di mana ya, itu ada di kurikulum. Ya seperti itu. Apalagi sekarang lagi rame nih isu-isu kurikulum. Ada kurikulum prototype. Teman-teman sudah pernah dengar isu itu? Belum. Nah, coba update ya. Berkaitan dengan pendidikan ya. Update-nya jangan TikTok mulu ya. Ini sekarang anak-anak sekarang main TikTok, main apa Reels gitu kan ya. Nah, saya juga lagi belajar ya menggunakan Reels Instagram ya. Nah, itu jadi bagaimana membuat sebuah apa namanya rangkuman gitu kan ya. Rangkuman perkuliahan menggunakan Reels. Nah, seperti itu sih kira-kira ya. Dan kemudian saya juga ingin mengedukasi ya terutama kepada mahasiswa secara umum ya di balik apa namanya kegiatan-kegiatan dosen yang memang tugasnya itu banyak sekali gitu yang di luar perkuliahan artinya ya. Nah, itu juga seperti apa gitu kan ya. Saya baru belajar kemarin gitu kan ya. Nih ngapain ya misalkan ya. Nah, itu pun kita tetap harus update ya. Kita harus update. Apalagi kalau misalkan media sosial itu hanya digunakan untuk hiburan gitu kan ya. Itu sayang sekali gitu kan ya. Lebih baik digunakan ya media sosial itu untuk ya kepentingan yang baik lah ya, bukan hal-hal yang lain. Nah, ini kita bahas juga ke sana fenomena-fenomena ke sana ya. Nah, ada lagi yang berkomentar. Coba dari kaum Adam nih. Andrean, coba Jadi Pak, komentarnya Andrean. Iya. kalau menurut saya urgensi dari kurikulum mungkin kurang lebih sama kayak Arina ya. Jadi kan karena dalam kurikulum itu harus ada ketercapaian atau kompetensi-kompetensi yang mungkin diharapkan agar tercapai gitu ya. Apa bagi murid-murid atau peserta didik. Jadi dengan adanya kompetensi tersebut, jadi kayak kita punya harapan bahwa oh ini harus tercapai baik itu dari segi sikap maupun dari pengetahuannya. Mungkin seperti itu, Pak. Iya, betul ya. Jadi di kurikulum memuat kompetensi itu sebagai tujuan ya yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, seperti halnya nanti kita bahas bentuk kurikulum itu apa sih gitu kan ya. Nanti kadang kita tidak sadar kurikulum itu yang mana gitu kan ya. Nah, padahal itu menjadi hal yang wajib yang dilakukan oleh guru. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Ya, mengapa mata kuliah ini sangat penting untuk para calon guru. Nah, kita lihat nih. Jadi dalam undang-undang ya, jadi amanat undang-undang itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Wah, ini luar biasa ya. Jadi pendidikan itu mempunyai amanat ya dalam undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kita nanti lihat dengan fenomena-fenomena yang memang
berbahaya ya, berbahaya kalau misalkan kita tidak mempunyai literasi informasi, terutama itu zaman sekarang. Nah, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Ini yang diamanatkan oleh undang-undang. Tetapi tidak bisa semua orang mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Itu fakta. Ya. Dan pendidikan yang berkualitas hanya bisa ya dimiliki oleh orang-orang yang mampu tanda kutip. Nah, ini juga permasalahan kita. Ya. Nah, juga nanti bisa difasilitasi dengan implementasi kurikulumnya seperti apa. Nah, sehingga kesenjangan ini menjadi tidak terlalu jauh. Ya, tidak terlalu jauh. Nah, kemudian ya tujuan pendidikan nasional, nah ini sambil mengulang ya. Tujuan pendidikan nasional yaitu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi kurikulum yang beriman, salah ya, agar menjadi manusia. Jadi pikiran saya kurikulum terus ya, ingatnya mata kuliah ini kurikulum. Yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Nah, ini luar biasa ya. Jadi tujuan pendidikan nasional ini tidak ada di sininya misalkan ya, agar menjadi manusia yang pintar kimia. Nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi artinya walaupun kita nanti misalkan output kita sebagai guru kimia, tetap kita mempunyai kewajiban mendidik ya manusia Indonesia untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Ya. Nah, kalau kita kan lebih parsial gitu kan ya. Kita itu senang mendelegasikan kepada orang lain, kita tidak mau ikut campur gitu kan ya. Nah, ini urusan guru agama, kalau ini mah ya berakhlak mulia, ini urusan PPKN misalkan ya. Ini sehat, ini sehat mah urusan guru olahraga. Padahal semuanya ini adalah menjadi tugas tanggung jawab guru. Ya. Nah, kemudian dari tujuan pendidikan nasional ini ya disusunlah ya di dalam kurikulum di mana fungsinya sebagai kerangka acuan, panduan operasional, desain pendidikan, indikator capaian, ya, dan lain-lainnya itu yang harus kita rencanakan dan kita tuliskan dalam sebuah kurikulum, ya, dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, kurikulum ketika dilaksanakan atau kurikulum ini akan diimplementasikan, itu sama dengan kegiatan pembelajaran. Ya, bisa dipahami ya. Jadi implementasi kurikulum itu adalah kegiatan pembelajaran. Nah, kalau misalkan kegiatan pembelajaran tidak ada kurikulumnya, bagaimana? Akan bisa dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. Ya, atau panduannya tidak ada dan sebagainya. Nah, di sini mempunyai fungsi operasional dari kurikulum dalam bentuk aktivitas. Ya. Jadi idealnya itu ada di kurikulum, operasionalnya itu ada di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini semua nyambung dalam rangka amanat undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, walaupun ya misalkan kita mau menggunakan kurikulum Cambridge ya atau kurikulum IB ya, itu namanya kurikulum pasti mempunyai tujuan pendidikan bangsa tertentu. Kalau misalkan kita menggunakan kurikulum Cambridge, yang dimana kurikulum Cambridge itu kurikulum pendidikan Amerika, pasti ada tujuan pendidikan Amerika di situ.
ya, maka orangnya mungkin agak berbeda dengan kultur kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, maka karena kita ada standar, jadi bagi lulusan internasional itu perlu ada persamaan dulu. Ya, persamaannya tidak, kalau secara keilmuan itu tidak dipermasalahkan, tetapi ini ya tujuan pendidikan nasional ini yang harus mereka punyai. Misalkan, kenapa di kita ada pelajaran agama? Kenapa di luar itu nggak ada pelajaran agama? Singapura nggak ada pelajaran agama. Ya, Amerika nggak ada pelajaran agama. Ya, tapi Indonesia ada pelajaran agama. Kenapa? Masuk kepada tujuan pendidikan nasional. Maka bangsa Indonesia itu luar biasa ya. Jadi masyarakatnya banyak, kemudian hampir seluruhnya beragama. Ya, tidak seperti Jepang. Ya, banyak yang ateis. Ya, Jepang banyak. Kenapa? Karena tidak masuk ini itu. Ya. Dan kita sepakat semua orang yang beragama adalah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kan seperti itu ya. Nah, maka ini penting, agama harus masuk di dalam kurikulum seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti di tujuan pendidikan Amerika misalkan ada hal-hal yang di luar bangsa kita, pasti itu akan dipelajari juga. Ya, karena tadi ya, jadi kurikulum itu, jadi kalau misalkan wah kurikulum Australia aja yang bagus, kurikulum Singapura aja yang bagus, ngapain pakai kurikulum Indonesia? Nah, kita harus memahami ya, kurikulum pasti mempunyai tujuan pendidikan bangsa tertentu. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada saudaranya yang misalkan sekolah di internasional, hati-hati ya, perhatikan kemana arahnya. Ya, jangan sampai dia terbentuk menjadi manusia yang keluar ya dari bangsa Indonesia misalkan ya. Nah, itu kan banyak ya yang seperti itu. Nah, ini yang harus kita sadari bahwa ya, kurikulum itu pasti mempunyai, kita menggunakan kurikulum Finlandia, pasti di situ ada tujuan pendidikan bagi bangsa Finlandia. Nah, jadi seperti ini ya. Oke. Selanjutnya ya. Kemudian menurut undang-undang, guru dan dosen, syarat guru ya, guru profesional itu mempunyai kualifikasi dan kompetensi. Ya. Guru minimal S1 dan dosen minimal S2. Apalagi sekarang sedang digodok bahwa dosen itu harus S3. Nah, ini tantangan juga di kita, karena indeks manusia Indonesia itu baru sampai kelas 7. Jadi kalau misalkan orang Indonesia pendidikannya dirata-ratakan, itu baru sampai kelas 7. Kelas 7 itu baru kelas 1 SMP. Ya kan? Bagaimana kalau misalkan kualifikasi ini kita naikkan? Nah, ini kita bahas ya. Kenapa? Dan memang bangsa Indonesia dari dulu itu sudah dijajah ya sampai sekarang. Bagaimana pendidikan itu menjadi tidak penting, ya. Apalagi public figure yang memperlihatkan kesuksesan, kekayaan, padahal bukan milik mereka, gitu kan ya, bukan milik mereka, yang pada akhirnya dapat diartikan oleh anak-anak muda, nggak penting pendidikan, yang penting kaya, gitu kan ya. Nah, ini bahaya, itu paradigma yang sesat, ya. Ini paradigma yang sesat. Kita lihat Amerika. Mengapa Amerika bisa menjadi negara yang adidaya, yang maju? Dan saya yang tidak habis berpikir, mengapa Tuhan mengizinkan Amerika? Kenapa tidak Indonesia?
Atau kenapa tidak Arab gitu kan ya? Tapi kenapa Amerika yang ditakdirkan menjadi negara adidaya? Ya, ini yang banyak yang tidak sadar. Amerika bisa negara yang adidaya, di situ banyak inovasi karena 70% warga Amerika, ya 70% warga Amerika rata-rata seluruhnya sudah S1. Sedangkan kita Indonesia secara rata-rata baru sampai kelas 7. Anda bisa bayangkan bagaimana pola pikir seorang sarjana S1 dengan anak SMP kelas 1. Jadi ibaratnya kalau misalkan orang Amerika melihat orang Indonesia, itu seperti melihat anak kelas 1 SMP. Aduh, ini apa namanya, bahaya ya, paradigma di anak muda bahwa pendidikan itu tidak penting. Ini bahaya. Ya. Karena tidak melihat fakta yang sebenarnya. Ya memang dituntut seperti itu. Kalau misalkan orang Indonesia pintar, ya kita akan menjadi negara yang maju. Ya. Kalau misalkan bangsa Indonesia pintar, kita menjadi negara maju. Coba ya yang nggak habis pikir apa? Ya. Negara yang lautnya terluas itu salah satunya Indonesia. Kita sepakat ya. Terdiri dari pulau, di tengah negara itu lautan. Ya kan? Tapi yang lucunya kita garam harus impor. Coba, itu yang ada di warung-warung, ya, walaupun itu dibuat di PT ini, di Karawang, Bekasi misalkan, semuanya impor. Di kita di sini hanya mengemas saja. Nah, jadi kemana bangsa Indonesia? Itu yang nggak habis pikir ya. Paling sederhana. Ya, coba kita makan nggak pakai garam, itu kan aneh ya rasanya ya. Saya pergi ke Madura. Ada orang Madura di sini. Saya pergi ke Madura, kemudian orang Madura pergi ke Bandung, ya, mereka kaget. Kenapa kaget? Ini ngapain? Bagi mereka aneh. Kenapa garam harus beli? Bagi orang Madura, ya. Kenapa garam harus beli? Mereka ya pengen garam, tinggal ambil gayung, kemudian ambil pantai, ya udah diamkan, udah ya mereka dapat garam. Sesimpel itu gitu kan ya. Dan jadi apa namanya, orang Madura itu dia tidak pernah ke kota ya. Ketika dia pergi ke kota dia aneh garam harus beli. Nah itu kan ini dalam ruang lingkup kecil ya, Pulau Madura, apalagi Indonesia gitu kan ya, lautnya banyak, tapi kita garam harus impor. Ini lucu. Ya salah satunya nih pendidikan, kompetensi ya, guru juga perlu ada kompetensi. Nah apa kompetensi guru ya? Nah ada 10 amanat undang-undang kompetensi pedagogis bagi guru. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik. Ini berkaitan dengan psikologi perkembangan atau psikologi pendidikan. Menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran. Ini bisa jadi filsafat juga. Yang ketiga, nah ini, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Nah, ini ya salah satunya ada 10 ya. Anda bisa lihat. Nah, amanat undang-undang bahwa kompetensi pedagogis guru itu salah satunya adalah mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Maka kurikulum ini bukan hanya urgent di dalam pendidikan ya, tetapi sebagai amanat. Ya, sebagai kita calon pendidik, nah, kita harus bisa mengembangkan kurikulum. Nah, ya.
Jadi satu, menguasai karakteristik peserta didik. Jadi Anda harus tahu peserta didik. Ya. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Keempat, kegiatan pembelajaran yang mendidik. Kelima, pengembangan potensi peserta didik. Yang keenam, komunikasi dengan peserta didik. Ketujuh, penilaian dan evaluasi. Jadi, nah ini ya, jadi amanat di dalam undang-undang bahwa seorang guru harus bisa mengembangkan kurikulum. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, maka apa yang akan kita pelajari dari mata kuliah ini? Nah, sebagaimana namanya, kita terdiri dari dua kata, kurikulum dan pembelajaran. Maka kita akan bagi dua konsep ya. Yang pertama kita akan mempelajari kurikulum. Nah, ini sampai UTS ya. Jadi pertemuan 1 sampai 7 lah kurang lebih. Ya, kita akan mulai ini ya. Di minggu depan konsep kurikulum sampai nanti ke evaluasi kurikulum. Nah, kemudian kita akan UTS setelah itu. Ya, kita selesai kurikulum. Nah, setelah UTS ya kita akan membahas tentang pembelajaran. Ya, mulai konsep, komponen, model, evaluasi, inovasi dan sebagainya. Nah, juga sama. Ya, semuanya akan kita pelajari ya seperti itu. Oke. Nah, coba ya. Jadi bagaimana kita akan belajar? Nah, ini nanti kita diskusikan nih, ya. Apakah video conference seperti ini, ya melalui web, perpustakaan, modul, LMS, kita akan menggunakan Spot atau Spada, ya. Anda bisa menggunakan learning portal atau komunitas lain sebagainya secara online. Nah, kita juga mentoring, kemudian kita peer learning ya. Jadi antara mahasiswa itu saling diskusi seperti itu, ya. Nah, jadi kita sekarang ini kita harus menggunakan berbagai moda pembelajaran, ya. Semua cara di dalam pembelajaran kita harus lakukan dengan sekarang ini, jadi lebih fleksibel, tidak ada sistem yang baku ya seperti itu. Ini yang perlu kita pahami bersama berkaitan dengan mata kuliah ini. Untuk sistem perkuliahan kita sama ya, maksudnya kita sama seperti halnya peraturan UPI bahwa Anda wajib 80% itu hadir dan melengkapi berbagai tugas-tugas yang memang ditugaskan, dan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, Anda harus tahu bahwa UTS kita laksanakan secara internal, tetapi kalau misalkan UAS, nah itu langsung diselenggarakan oleh UPI, ya, melalui CBT ya. Jadi computer based test seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Jika ada pertanyaan. Ada usulan? Boleh Anda mengusulkan ya. Anda boleh mengusulkan apa? Anda ingin apa? Ya, silakan. Dari awal. Ya, dari awal. Nah, untuk bukunya ya, nanti saya akan bawalah minggu depan ya. Jadi Anda yang mau beli tinggal ke Fakultas Ilmu Pendidikan lantai 9, nanti ke program studi Teknologi Pendidikan atau Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Nanti hubungi Bu Susi ya, ke Bu Susi mau membeli buku kurikulum dan pembelajaran. Ya. Dan ini buku yang disusun oleh seluruh dosen kurikulum
itu insya Allah akan bermanfaat ya, walaupun Anda nanti sudah lulus, konsep kurikulum Anda akan tetap bermanfaat nanti di kemudian hari, bukan hanya di kuliah saja gitu kan, seperti itu. Bukunya Anda cari aja kurikulum dan pembelajaran UPI ya. Coba saya searching ada ya. Kurikulum dan pembelajaran UPI. Nah, nanti kita lihat bukunya ya. Banyak. Kalau Anda searching Google, atau Anda mau beli di toko buku, silakan juga. Ya, seperti ini bukunya. Nah, ini sampulnya seperti ini ya. Nah, ini ya. Atau Anda mau beli di sini juga bisa. Ada di VIP sekalian ke kampus gitu kan, tidak perlu jauh-jauh ke toko buku. Ya. Itu nanti buku utamanya itu yang digunakan. Kalau buku-buku yang lainnya bebas lah, Anda cari aja yang ada kurikulum, boleh. Ya. Boleh. Nah, jadi untuk minggu depan nih ya, kita pastikan untuk minggu depan itu bagaimana ya, pembagiannya 20 orang dan 20 orang lagi. Anda punya absen kelas nggak? Absen kelas? Nah, kalau besok itu tanggal apa? Ganjil apa genap? Ini kalau kayak mobil aja ya. Tanggal 11. Nah, boleh lah. Nah, yang absen ganjil dulu lah. Jadi 1, 3, 5, 7, ya terus dan seterusnya. Ya. Nah, yang absen ini kan ganjil genap kan ya. Kita diatur. Tanggal genap tanggal ganjil untuk di minggu depan. Nah, jadi yang absen ganjil, nah itu silahkan untuk hadir ya. Ada kan absen kelasnya, daftar absennya? Ada ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau di saya kan nggak ada ya. Nanti boleh share ke saya biar saya tahu yang absen ganjil siapa saja, ngabsennya gampang. Gitu kan. Oke, tapi di sini ada 41 orang ya yang masuk ya. Atau ada yang double Zoom? Ada Bapak. Oh, ada yang double Zoom ya. Oke, tidak masalah. Oke. Nah, ada pertanyaan nih sambil menunggu pertanyaan. Saya akan aktifkan dulu kameranya, saya perlu dokumentasi ya pertemuan. Ini perlu dokumentasi pertemuan ini karena sekarang itu harus serba dipoto ya, sebagai bukti autentik. Oke. Sekarang halaman 2, saya ambil lagi. Oke. Oke ya. Sudah ya. Ada pertanyaan? Silakan. Berkaitan dengan kurikulum dan pembelajaran atau berkaitan dengan masalah pendidikan. Nanti kita lihat kita lihat solusinya melalui kacamata kurikulum dan pembelajaran itu seperti apa. Ada pertanyaan? Silahkan.
Begini saja, yang kelas B jam 7, ya, kelas A jam 8.40 gitu. Ya kan? Ya. Nanti yang lainnya kita lakukan blended ya. Artinya blended itu berarti kan nanti yang tidak kebagian ke kelas tetap hadir, tapi melalui Zoom. Ya, bisa dipahami. Ada pertanyaan lagi? Nah, berkaitan, apalagi sekarang Anda baca ya isu-isu kurikulum prototype ya. Mungkin kita akan juga mencoba membedah itu ya, kurikulum prototype seperti apa halnya IPA ya. IPA atau kimia di apa namanya? di tingkat pendidikan gitu kan ya. Nah, kurikulum prototype-nya itu ada ya. Dan Anda harus bisa memahami itu. Kenapa? Begini. Di kurikulum yang baru ya, itu mana materi yang akan diajarkan ya, kemudian kita memerlukan berapa jam ya, sampai kepada evaluasinya dan sebagainya, itu ditentukan ya, harus dibuat oleh guru. Ini tantangan ke depan nih Anda ya. Ya, apalagi guru-guru ke depan itu apa namanya, harus bisa membuat bahan ajar sendiri. Jadi tidak lagi menggunakan buku paket dari penerbit. Ya, saya punya pengalaman yang buruk ya. Kebetulan saya mengelola pendidikan juga. Jadi ada pengalaman yang apa ya, kurang baik. Maksudnya begini, kan kita menggunakan buku dari penerbit ya, misalkan ya. Kan istilah di sekolah itu ada buku paket lah gitu ya. Ada buku paket yang dicetak oleh penerbit. Beda dengan di perkuliahan kan, hampir semua dosen itu membuat materinya, mengembangkan materinya dari berbagai sumber. Ya, tidak ada buku satu-satunya yang terbaik, yang tapi berbeda dengan sekolah kan, buku itu hanya satu-satunya gitu kan ya. Ya, kimia itu aja yang dipakai dari penerbit, itu tidak menggunakan buku-buku yang lain. Nah, singkat cerita, ketika saya lihat ke penerbitnya langsung, ternyata ya buku itu tidak diupdate. Di situ, walaupun di situ ada edisi-edisi terbaru, ya, walaupun di situ ada edisi-edisi terbaru ditulis oleh ini, ya, ada orang nama-namanya lah, luar biasa ya. Tetapi di lapangan itu hanya oleh seorang editor. Dan yang tidak habis pikir, ini buku akan digunakan oleh anak-anak di sekolah, akan digunakan oleh guru. Tetapi yang menyusunnya hanya seorang editor yang tidak tahu itu kontennya tentang apa. Iya kan? Dan kita menggunakan itu gitu. Nah, Anda terbuka ya mindsetnya, bagaimana di ini. Karena kenapa? Ya, kalau kita mengikuti sistem ya pembuatan bahan ajar atau buku ajar, itu pertama kan orangnya harus mempunyai kualifikasi yang bagus. Berapa tuh penerbit harus bayar? Kemudian buku ajar itu ya harus dilakukan berbasis penelitian dan diuji cobakan. Ya, kalau misalkan uji coba satu buku untuk 1 semester, berarti uji cobanya minimal 1 semester. Ya, kapan mereka perusahaan akan untung? Nah, kita harus berpikir terbuka juga. Maka Anda gitu nanti sebagai calon guru harus menjadi guru-guru yang cerdas, yang pintar, dan jangan mau didikte. Ya, apalagi banyak sekolah-sekolah begini. Saya buka real ya berkaitan dengan hal-hal ini ya, berkaitan dengan materi. Kan di kurikulum itu ada materi. Real. Kalau kita mengambil buku dari penerbit, hampir 60% lebih
keuangan sekolah hanya untuk membayar buku itu. Jadi jangan heran kalau sekolah di kita ya bukunya bagus-bagus, sekolahnya jelek. Coba uang 60% itu ya digunakan untuk ya fasilitas apa gitu kan, beli ensiklopedia ya, perbanyak buku di perpustakaan, jangan buku pelajaran semua di perpustakaan itu. Ya kan, laboratorium dilengkapi, internet yang cepat. Dan selama itu pendidikan menjadi sapi perah penerbit buku. Ini fakta ya. Jadi fakta di lapangan, dan ini tantangannya luar biasa ya. Tantangan luar biasa. Kenapa? Karena budaya di kita, anak dikatakan belajar itu kalau misalkan mempunyai buku. Padahal anak sekarang bisa searching gitu kan ya. Maksud saya seperti itu. Ya, bisa searching, bisa lihat dari itu. Tapi ya itu, dan saya senang ada pandemi, khususnya untuk pendidikan ya. Akhirnya yang jelek-jelek itu kini sudah tidak menguasai pendidikan lagi. Jadi penerbit, nah itu sudah tidak berjaya lagi karena sekarang terbukti. Karena kalau hanya dari buku kita sulit ya mengajari seperti apa. Akhirnya mau tidak mau guru harus membuat PowerPoint, membuat video. Ya sekarang ini luar biasa ya perubahannya. Dan itu bagi saya adalah hikmah yang luar biasa ya. Karena tantangan ketika saya membuat terobosan jangan menggunakan buku paket, wah itu didemo oleh orang tua. Didemo oleh orang tua, padahal anak nama tuh kurang naon gitu. Yang demonya orang tua gitu kan ya. Merasa rugi tidak ada buku paket, padahal buku apapun lah gitu kan ya, mau dari penerbit apapun silahkan. Nah itu seperti itu. Berbeda dengan buku-buku yang memang dia diupdate beneran. Nah, tiap tahun itu pasti ada baru, bukan hanya mencetak ulang. Cuma bisa terbayang kan, harga satunya itu hampir 200-300 ribu satu bukunya. Ya, dikali berapa pelajaran, dikali 2 semester, nah itu kan mahal sekali ya. Mahal sekali. Nah itu kan yang real. Nah kalau misalkan hal itu yang benar-benarnya dilakukan, berapa mereka siswa-siswa harus membeli buku? Ya karena agar lebih terjangkau, jadi tidak dilakukan pembaharuan, ya hanya sampulnya yang diperbaiki, layoutnya hanya diperbaiki gitu saja. Ya, ini real. Nah maka di kurikulum prototype ini terobosan juga berani ya. Secara administrasi di keguruan itu dulu itu hanya dikumpulkan itu hanya RPP silabus ya, dan yang wajib dibuat oleh guru. Tapi sekarang RPP silabus, buku, dan evaluasi. Nah itu jadi Anda harus bisa itu ya, menulis ya. Jadi menulis itu memang menarik. Sekarang membuat materi tidak harus semuanya ditulis ketik gitu kan ya. Anda bisa membuat dalam media grafis, Anda membuat media sosial yang mendidik, ya kan? Anda bisa membuat channel YouTube, ya, bagi anak-anak. Nah, itu makanya, ini luar biasa tantangannya, dan ya memang guru harus pintar, ya harus pintar, harus cerdas, agar tantangan-tantangan pendidikan ke depan itu bisa teratasi ya dengan guru yang berkualitas ya. Salah satunya tadi ya, sesuai dengan undang-undang kita harus bisa mengembangkan kurikulum. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah kalau misalkan diskusi tentang pendidikan lebih luas, wah ini luar biasa, panjang sekali. Bagi saya malam itu baru mempelajari gitu kan dari
Ini Prof. Renal Kasali, itu juga diwawancara bagaimana sekarang ada flexing. Saya baru tahu flexing. Wah itu ngeri, gila juga, gila itu. Iya, flexing. Jadi kalau Anda tahu siapa sekarang yang menjadi kaya, yang menjadi sultan dan lain sebagainya, ya. Tapi itu untuk mendidik kita bahwa mengikuti gaya hidup mereka, apa yang digunakan oleh mereka secara tidak sadar. Dan kalau misalkan mereka benar-benar kaya, ya mereka benar-benar sultan, ngapain harus masih syuting, ngapain harus masih menjadi MC, ngapain harus masih nyanyi. Coba Anda cerdas di sana. Jadi hati-hati ya. Jadi katakan kaya, usia muda kaya, coba Anda hitung nggak mungkin. Ya. Jadi kalau misalkan ada usia 20 tahunan kaya raya, itu yang bahaya. Itu mendidik anak muda, nggak perlu sekolah, yang penting mah kaya. Ya, nggak perlu pendidikan, yang penting mah kaya. Padahal mereka alat. Jadi alat merubah mindset anak muda, ya, merubah mindset anak muda supaya tidak memikirkan pendidikan dan bangsanya, fokus kepada kekayaan, ingin seperti mereka. Dan itu nggak mungkin. Ya, mereka miliaran, beli mobil miliaran. Hitung aja berapa usia mereka baru lulus kapan sih? Ya. Dan mereka harus berapa ini? Kita sebagai negara Indonesia, itu dihitung dengan dolar pun nggak mungkin. Maka kita harus cerdas. Iya kan? Kalau misalkan mereka kaya, ya ngapain harus masih syuting, ngapain harus masih upload bikin konten. Tapi orang kaya beneran ya diam aja, tenang aja. Iya kan? Orang yang beneran kaya, ya mereka takut untuk memposting di media sosial. Bukannya bangga, tapi mereka takut. Karena banyak orang yang mengincar kan kekayaannya. Coba cerdas. Jadi kalau misalkan orang kaya tapi dia posting kekayaan, ya berarti dia hartanya bukan milik mereka gitu kan. Mereka nggak takut diincar oleh orang. Tapi orang kaya beneran, dia takut kemana-mana bawa pengawal. Ya, dan mereka akan menyamar ya untuk menjadi manusia biasa. Karena takut, jangankan begini. Ini di kata Prof. Renal Kasali ya. Jangankan ke posting gitu kan ya. Naik pesawat itu orang kaya itu takut. Bagaimana kalau pesawat jatuh? Jadi mereka itu kalau bepergian mau naik pesawat, mereka pastikan pilot yang sangat berpengalaman, ya, pesawat terbaru, dan itu private jet. Dijamin si pesawatnya dia tahu. Itu sampai segitunya kalau yang benar kaya. Jadi kalau kata Prof. Renal, ya kalau misalkan mereka itu sultan, ngapain harus masih MC? Jadi kalau mereka beneran sultan, ngapain kalau mereka masih nyanyi? Tapi ada orang yang nyanyi, penyanyi, Anda tahu lah, saya tidak perlu sebutkan namanya, dia penyanyi, suaranya tidak bagus padahal, tapi karena dia mempunyai image ya yang menarik ya, menarik secara entertain, kemudian dia menikah dengan laki-laki yang itu masuk 10 orang terkaya Indonesia, dan dia berhenti bernyanyi sekarang.
Nah, itu bener kaya. Nah, kalau itu beneran kaya, ngapain harus jadi artis lagi? Ngapain harus nyanyi-nyanyi? Itu kan di TV-nya hampir tiap hari, hampir tiap minggu ya, ada di TV. Tapi sekarang berhenti. Sama sekali kita tidak melihatnya di TV. Nah, itu beneran kaya. Nah, ini flexing ya. Jadi hati-hati. Jadi Anda anak-anak, sasarannya anak muda. Kenapa? Karena demografis bangsa Indonesia itu lebih banyak orang mudanya, anak mudanya. Ya, maka bagaimana dicuci otak anak muda agar tadi tidak menjadi pintar. Gitu ya. Apa namanya? Yang harus kita ini ya. Dan mereka yang benar-benar orang kayak itu menurut Profesor Kasali, mereka tidak bermain Instagram, mereka tidak bermain hal-hal yang tidak ini. Kenapa? Karena bagi mereka saving time itu lebih penting daripada saving money. Ya, waktu dengan keluarga, waktu privasi, ya, waktu olahraga, waktu itu lebih penting. Berbeda dengan orang yang harus bekerja 24 jam. Berarti belum kaya. Hati-hati flexing ya. Nah, ini edukasi untuk anak muda. Apa namanya, jangan sampai terjebak. Ya, apalagi mempunyai paradigma, pendidikan nggak penting, yang penting mah main trading aja gitu kan ya. Itu hati-hati. Logika main trading, misalkan kita main di contoh salah satu platform yang sering muncul di YouTube, misalkan Binomo. Nah, itu sering muncul tuh. Contoh Binomo. Anda investasi di situ, Anda trading, ya, sampai kapanpun seorang bandar akan menjadi pemenang.